Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini ada nih penjelasan dari mantan serikat buruh ya. Beliau ini menjelaskan begitu gamblang apa yang seharusnya yang dilakukan serikat buruh itu harusnya seperti apa dan bagaimana. Ini penjelasannya sangat komplit sekali. Dengarkan baik-baik, simak, dan ternyata memang betul bahwa serikat buruh itu sebetulnya misi visinya bagus, tapi ya salah langkah. Harusnya kan adanya serikat buruh itu harus memperjuangkan agar supaya perusahaan itu maju pesat, sukses. Artinya kalau si perusahaan tersebut misalkan berhasil, yang merasakan juga buruh-buruhnya. Nah, di sini akan dijelaskan nih sama beliau ini nih. Jadi tolong disimak ya. Oke, terima kasih. Nih dengarkan ya, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada para pencinta dunia maya. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit yang saya ketahui tentang serikat pekerja atau serikat buruh, dan semata-mata tidak bermaksud menjelek-jelekan serikat pekerja ataupun serikat buruh. Namun saya ingin bercerita tentang hal yang pernah saya alami. Jadi begini, kenapa saya bercerita ini? Karena sekarang saya sangat sedih sekali melihat rekan-rekan pekerja atau rekan-rekan buruh yang berdemo sampai merusak fasilitas umum atau fasilitas negara. Padahal itu kan dibangun oleh pajak dari rakyat. Pada saat itu, beberapa tahun yang lalu saya pernah jadi pengurus serikat terdiri dari 9 orang. 4 orang dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Saya adalah posisinya di bendahara adalah sebagai sekaligus tim yang ketika berdialog atau argumen dengan perusahaan mengajukan pengajuan adalah kami. Kamilah yang 4 orang ini. Selebihnya di luar ruangan. Dan setiap kami berdialog ataupun mengajukan tuntutan-tuntutan hak kami dengan perusahaan, selalu kami bercerita tentang tuntutan hak, dan kami tidak pernah menyampaikan kewajiban. Kenapa tidak pernah kami sampaikan? Sengaja, karena kalau kami sampaikan tentang kewajiban, dikhawatirkan perusahaan tahu kelemahan-kelemahan kami sehingga mereka bisa mematahkan argumen kami. Jadi kami bercerita tentang hak. Kemudian setiap seminggu sekali kami berkunjung ke pengurus cabang, dan di sana kami dikasih motivasi, dikasih semangat, bahkan dikasih rumus-rumus, dikasih jurus-jurus bagaimana cara berargumen yang tepat sehingga bisa melumpuhkan perusahaan. Sehingga tuntutan kami dikabulkan. Ternyata karena kami selalu demo dan tentang hak, akhirnya perusahaan di titik mungkin lelah tidak ada titik temu. Akhirnya perusahaan itu tutup dan dijual. Lantas apa yang dilakukan terhadap kami? Sebagian karyawan setelah dijual dan libur sebulan kemudian beroperasi kembali dengan nama yang berbeda. Karyawan yang lain yang tidak menjadi anggota serikat dipekerjakan kembali, dan kami yang menjadi pengurus dibuang paling duluan karena dianggap sampah atau mungkin dianggap racun kalau sampai kami masih ada di sana. Kemudian apakah kami diperhatikan oleh pengurus yang di atas? Tidak sama sekali. Kami telan derita ini. Jadi menurut saya, bagi Anda yang ingin jadi anggota serikat atau buruh, sudahlah. Untuk saat ini kurang tepat. Jadi sekali lagi, yang salah bukan organisasinya, yang salah adalah penggunaannya. Karena serikat pekerja visi misinya itu jelas sebenarnya. Harusnya memajukan perusahaan secara bersama-sama, dan setelah maju perusahaan ada perhatian ke karyawannya, harusnya itu. Jadi bukan tentang selalu nuntut hak sementara kewajibannya tidak dijalankan. Sekali lagi mohon izin, tidak bermaksud menjelek-jelekan serikat, karena serikat itu organisasi yang visi misinya jelas, cuma tidak tepat atau tidak berjalan sesuai dengan visi misinya. Jadi oknum yang melaksanakan yang memang mencong atau menyimpang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.